Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nadia Anggreni. Saya nomor absen 22 dan saya kelas manajemen SDMG Malam. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh self-efficiency terhadap kinerja karyawan melalui komitmen organisasi pada PT Viv Group Cabang Kuta. Yang pertama saya bahas ialah bab 1, pendahuluan, yaitu sumber daya manusia atau karyawan adalah manusia yang bekerja pada suatu perusahaan dan mendapatkan balas jasa, baik itu gaji maupun kompensasi lainnya, dengan memberikan jasa baik dalam bentuk pikiran maupun tenaga. Sumber daya manusia memiliki kendali yang dapat menentukan keberlangsungan dari suatu perusahaan. Menurut Handoko 2001, mengatakan bahwa sumber daya terpenting bagi suatu organisasi ialah sumber daya manusia, yaitu yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka pada suatu organisasi. Selanjutnya, bab 2, landasan teori kinerja karyawan. Kinerja karyawan merupakan istilah yang berasal dari kata job performance atau actual performance, ialah prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai dari seseorang. Kinerja atau prestasi kerja ialah hasil yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh suatu pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang mereka tekuni. Selanjutnya ada penilaian kinerja karyawan. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan, sehingga berbagai kebijakan harus dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Handoko 2001, mendefinisikan penilaian prestasi kerja atau performance appraisal ialah proses melalui nama organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai suatu prestasi kerja dari suatu karyawan. Selanjutnya, ada manfaat penilaian kinerja. Karyawan Prawisentono pada tahun 1999 berpendapat bahwa manfaat dari penilaian kinerja yang dilakukan secara objektif, tepat, dan didokumentasikan secara baik cenderung menurunkan potensi penyimpangan yang dilakukan karyawan, sehingga kinerja yang diharapkan terus bertambah baik sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan dari satu perusahaan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu ada faktor personal, faktor kepemimpinan, faktor tim, dan faktor sistem. Dan selanjutnya ada indikator kinerja karyawan, itu ada kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Selanjutnya ada self-efficiency. Self-efficiency adalah tahap di mana individu menilai atas keyakinan diri mereka, atas kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan suatu tugas sehingga dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan diharapkan. Dan indikator yang digunakan untuk mengukur self-efficiency itu ada 3, yaitu dimensi tingkat level, dimensi kekuatan, dan dimensi generalisasi. Selanjutnya ada komitmen organisasi. Menurut Robin and Jude tahun 2008, dalam Wardani, Susilo, dan Iqbal tahun 2015, mendefinisikan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu keadaan ketika seorang karyawan berpihak pada suatu organisasi tertentu dengan tujuan untuk mempertahankan anggotanya pada organisasi tersebut. Indikator yang digunakan untuk mengukur komitmen organisasi itu ada 3, yaitu ada komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif. Dari hasil penelitian ini saya simpulkan ada 2. Saya sebutkan salah satunya ialah penelitian oleh Hani Ratnasari tahun 2008 dengan judul Hubungan Efikasi Diri atau Efisiensi dengan Kinerja Karyawan PT Metra Plaza, dengan sumber bukunya Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi volume 4 dengan variabel self-efficiency kinerja karyawan, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan nyata yang signifikan antara self-efficiency dan kinerja karyawan. Selanjutnya di bab 3, yaitu ada kerangka berpikir. Kerangka pemikiran ialah bentuk hasil dari kinerja seorang yang dinilai berdasarkan secara kualitas maupun kuantitas tergantung dari hasil yang dimiliki oleh suatu karyawan.
kualitas pekerjaan yang dihasilkan dari hasil kinerja yang baik pula, perilaku karyawan menentukan hasil dan mereka dapat menghasilkan prestasi atau kinerja dengan jangka yang positif dan pertumbuhan diri ataupun sebaliknya. Di sini ada kerangka pemikiran di mana ada self efficiency, komitmen organisasi dan kinerja karyawan. Dan selanjutnya ini ada kerangka konseptual yang terdiri dari self efficiency, komitmen organisasi dan kinerja karyawan. Hipotesis. Di sini yang pertama, pengaruh self efficiency terhadap kinerja karyawan. Dan self efficiency berpengaruh terhadap positif kepada kinerja karyawan. Yang kedua, pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan, dan ini juga berpengaruh sangat positif terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir itu pengaruh self efficiency terhadap komitmen organisasi, di mana self efficiency ini berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi dalam satu perusahaan. Yang terakhir ada bab 4, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di PT Fifth Group cabang Kuta yang beralamat di Jalan Raya Kuta nomor 29. Dan PT FIF ini kepanjangan dari PT Federal International Finance yang didirikan dengan nama Mitra Pusaka Arta Finance pada bulan Mei 1989. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian yang saya lakukan itu ada di perusahaan PT Fifth Group cabang Kuta. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Di sini saya ada 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat, di mana dari variabel bebas itu ada self efficiency dan komitmen organisasi, dan variabel terikat itu adalah kinerja karyawan. Dan selanjutnya ada definisi operasional variabel, yaitu di mana definisi operasional adalah suatu definisi yang memberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan dan memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Selanjutnya ada populasi dan sampel, di mana populasi pada penelitian ini meliputi seluruh karyawan yang bekerja pada Fifth Group. Fifth Group yang di cabang Kuta yang berjumlah sekitar 150 karyawan yang terdiri dari beberapa bagian divisi, baik itu bagian pekerja lapangan ataupun back office. Sedangkan untuk sampelnya, ya sebagian besar dari populasi dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi. Namun, sampel ini mengambil bahan yang lebih sedikit daripada populasi. Biasanya untuk sampel kita hanya memerlukan kurang lebih hanya 35 orang, baik dari pekerja lapangan ataupun back office dari PT Fifth Group cabang Kuta. Yang terakhir ada metode pengumpulan data. Di sini saya melakukan metode pengumpulan data itu ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner. Dan teknik analisis data saya menggunakan teknik analisis data deskriptif dan analisis data verifikatif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika saya kesalahan kata, baik ini sengaja maupun tidak sengaja. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om.